Sahabat Salam, selamat hari Sabat. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu sifat Tuhan, yaitu cemburu, dan juga berkaitan dengan bagaimana kita merenungkan tentang Tuhan itu atau hukumnya. Jadi saya akan memulai dari Mazmur yang pertama. Jadi kita akan melihat kitab Mazmur jadi dari kitab Mazmur ini kita kita menemukan ada hal menarik, yaitu tentang Tuhan itu punya janji tentang sosok atau manusia yang dekat dengan hukumnya. Ini kita lihat secara literal. Nah, di sini. Jadi Mazmur 1 ini saya akan menggarisbawahi ada ini perbandingan ayat 1 dan 2 ini perbandingan paralel tapi antitesis. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, namun kesukaannya hanya pada Torah Adonai, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Jadi kita akan fokus ke kata merenungkan. Jadi kita akan fokus ke kata merenungkan. Jadi kalau kita lihat ini ya, kamusnya itu, coba saya aktifkan dulu kamusnya. Jadi di ayat ini ya, ayat delight in the law, ini meditate ya. A1, A18 dan 7 ya. Jadi di meditate ini kalau kita lihat di sini ada Hagah. Nah, Hagah itu seperti ini kalau murmur. Ya, kita akan fokus ke kata meditate. Ya, seperti ini ada Hagah, ini Hei, ini Gimel, ini Hei juga di Hagah. Nah, ini kata maksudnya atau artinya adalah murmur, in pleasure or anger. Jadi bisa kita lihat terjemahannya. Translate dulu supaya jelas, bisa ditiru. Murmur nih, berbisik ya. Jadi murmur itu berbisik atau berbisik tetapi semangat gitu. Atau juga kalau di sini tadi kita lihat kamusnya tadi adalah dia dia ada anger, ada amarah. Jadi berbisik dengan semangat atau dengan amarah. Nah, kalau semangat mungkin mudah ya dipahami, tapi kalau anger dan berbisik itu berarti dia seperti orang menggerutu. Jadi dia ada unek-unek dalam hati, tetapi tidak bisa ekspresif, tidak bisa vulgar ngomongnya, maka dia berbisik saja di belakang, biasanya begitu. Itu menggerutu. Jadi kenapa dia pakai kata menggerutu untuk kata ini ya, meditate. Nah, itu kuncinya. Tapi kita lihat perbandingan beberapa kata yang lain di dalam tabel kamus ini. Nah, ini ada by implication to ponder. Kita lihat ponder itu apa. Jadi kalau tadi berbisik, sekarang ponder. Nah, ponder itu merenungkan. Jadi ada dua kata ya,
ada dua hal. Yang pertama adalah jadi menggerutu itu berbisik, tapi juga dia merenung. Jadi merenung, kalau orang merenung itu dia kadang ngomong itu berbisik, tetapi dia juga kalau namanya orang merenung itu kadang dia dia memikirkan kata atau makna yang dia rasa tidak puas gitu. Ini kok begini, harusnya begini, katanya begini, faktanya begitu, atau harusnya A kok terjadinya B, harusnya nama Tuhan di atas segala nama, punya kuasa atas segala yang lain, kok ternyata kayaknya enggak terbukti. Nah itu orang merenung, berbisik. Jadi ada hal pergumulan yang mungkin ada yang dirasa tidak puas, atau dirasa aneh, atau dirasa enggak seharusnya. Itu orang merenung seperti itu. Jadi kita lihat kamus tadi seperti ini. Imagine, membayangkan, meditate itu ya tadi merenung. More, nah more ini kan bersedih ini, more. Jadi kenapa dia bersedih? Karena ada hal yang tidak sesuai ekspektasi. Jadi meditasi atau merenung itu dia meratapi, harusnya kan saya anak Tuhan, seharusnya saya orang percaya, kenapa saya hidup menderita, atau kenapa saya mengalami petaka, atau kenapa saya merasa kekurangan dalam hal keuangan, seperti itu. Jadi itu orang meratapi, itu merenung, bergabung. Nah, ini ada kata meratapi, bergabung, menangisi ya, ini lebih jelas ya kata mourn-nya, mourning, seperti itu. Kemudian ada kata lagi misalnya mater. Kita lihat mater itu apa. Bergumam, menggerutu tadi bergumam, ini mater. Nah ini ada menggerutu, bergumam. Kemudian roar, ya. Mangaum, menderu. Jadi menggumam dengan ratapan, lolongan. Kalau mengaum itu kayak singa kan, singa atau hewan yang mengeluarkan suaranya, tapi bukan kata ya, tapi kayak hanya siulan, desiran, atau bunyi-bunyian yang enggak ada maknanya. Itu orang menggerutu seperti itu. Dan sour speak yang bicara, belajar. Ini ada kata belajar, ini ada kata bicara, itu juga ngomong. Nah itu. Oke. Nah itu dari kamus strong. Ini kamus strong untuk Masoret ya. Jadi kalau orang ini merenungkan tadi, merenungkan itu seperti itu prosesnya. Jadi ada menggerutu, ada nggak puasnya, ada meratapi, membayangkan, kemudian bergumam, berbisik, ngomong, studi. Nah studi belajar ya berarti kan, terus berbicara, mendesis atau gitu ya, kok nggak cocok. Jadi itu juga orang merenung, dan dia hari dan malam, sepanjang hari dan sepanjang malam merenungkan di siang hari dan di malam hari gitu. Itu makna dari, secara singkat, nanti kita akan teliti lebih jauh kata dari merenungkan. Jadi di sini orang yang kita bahas dulu ya pasalnya. Jadi orang yang kesukaannya Torah, ingat ya Torah ini jangan diganti yang lain, nanti bisa, kalau diganti hukum nanti hukum apa itu. Tapi kalau Torah itu orang sudah jelas, Torah itu berarti 5 kitab Musa, 5 kitab Moses. Nah di sini ada janji, yaitu bahwa dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buah pada musimnya,
tidak layu daunnya, semua yang ia kerjakan berhasil. Nah ini kan berkat ini, yang ia kerjakan menghasilkan. Jadi kalau kamu kerja usaha ya berhasil, untung gitu ya. Jadi kalau orang sudah berusaha tapi nggak berhasil, nggak menghasilkan uang, itu perlu ditinjau, entah cara bisnisnya salah, pengelolaan keuangan salah, atau karena ini orang yang tidak menyukai torahnya Tuhan, torahnya Adonai. Jadi kalau dia tidak menyukai hukum-hukum Tuhan, ya jangan berharap dia akan diberkati. Intinya seperti itu. Jadi kalau orang membenci Torah, aturan, hukum dari Tuhan PL ya, secara Tuhan PL, maka orang PB juga akan kena masalah, kena kutuk sebenarnya, karena dia tidak bisa. Jadi orang PB kalau tidak mencintai Torah itu tidak bisa mengklaim janji di Mazmur 1. Kadang orang mengklaim, aku yakin aku menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, padahal hidupnya, ajaran yang dia anut tuh berlawanan dengan ini. Itu secara logika nggak masuk. Itu ya, simpelnya begitu. Jadi Mazmur ini memberi janji tapi dengan syarat, yaitu kalau kita menyukai Torah Tuhan atau hukum-hukumnya. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya, itu saya akan melihat Ibrani kunonya. Jadi saya akan melihat di Ibrani kunonya untuk Hagah itu seperti apa. Ini perbandingan saja karena sebenarnya banyak mirip juga itu. Jadi saya akan search dulu ya. Ya, sini kita akan melihat dari Ibrani kunonya itu dia di nomornya itu 1095. Ini H. Jadi dasarnya itu HG ya. Ini H, ini Gimel. Ini H, ini Gimel, HG. Nah, itu artinya itu murmur, tadi sudah berbisik, atau soft speech ya, suara halus, ngomongnya bisik-bisik. Dan ngomong bisik-bisik sambil continual contemplation over something. Jadi sambil kontemplasi itu ya tadi merenungkan dengan apa ya, sungguh-sungguh gitu. Nah, jadi dia sambil berbisik terus merenung. Itu Ibrani kunonya. Ponder tadi sudah, merenung sudah, meditasi itu di KJV. Nah, ini something in front, sesuatu yang sedang dipergumulkan dan seterusnya. Kemudian ini Hagi. Nah tadi jadi Hagah tadi di kamusnya itu kan Hagah ya. Nah ini kata dasarnya itu H atau He dan G. H di akhir itu tambahan. Jadi kata dasarnya adalah Hg saja, itu dari Ibrani kunonya. H itu namanya suffix tambahan, itu imbuhan di akhir. Itu jadi makna dari Hagah itu dari Hg-nya. Seperti itu. Jadi saya lihat di sini Ibrani kuno. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan banyak. Kalau tadi yang Hagah itu ini ya, ini Gimel, ini H juga, ini Hagah. The outward sound of contemplation seperti itu. Nah di Hagah ini dia lebih fokus ke apa ya, penekanan ke ini. Kalau orang merenung itu pasti dia menggerutu, tanda petik ya, bergumam, tadi ada kata bergumam seperti itu. Itu Ibrani kunonya dari kontemplasi gitu ya, Hagah. Jadi Hagah itu kayak apa ya,
Jadi orang tidak puas, ini kok begini, menggerutu gitu. Berpikir sambil berpikir. Jadi dia tidak puas akan sesuatu, tapi dia kadang ada jengkel juga. Ini kok harusnya A, kok terjadinya B, itu orang bisa jengkel. Nah, karena sifatnya tadi menggerutu, maka ini sebenarnya ada terhubung dengan yang namanya ini cemburu. Nah, nanti kita akan pelajari kata cemburu itu seperti apa. Jadi ini tuh sebenarnya berkaitan dengan sifatnya Tuhan, yaitu Tuhan yang pencemburu. Jadi kalau orang cemburu itu kan mesti nggak puas gitu ya. Kok suami saya SMS mantan ya, atau japri mantan ya, ada apa? Cemburu gitu. Jadi marah, tetapi bukan marah yang, jadi kalau di Ibrani itu ada anger ya, marah itu yang disimbolkan dengan di area hidung merah itu, membara, ada hidung yang merah atau panas, jadi artikan orang yang marah. Tapi di sini itu ada kata marah juga, tapi marahnya tadi kan ada kata marah ya di sini. Ini ya kata-kata anger ya. Nah, angernya itu, marahnya itu bukan marah yang ini ya, bukan karena benci atau dengki atau apa ya, tapi sebenarnya ini marah karena sayang. Nah, marah karena sayang itu kan cemburu. Jadi kalau misalnya ada anak ada anak yang bermain gitu ya, orang tua bisa marah, tapi marahnya itu bukan karena dia benci anaknya, tapi karena dia cemburu gitu. Cemburu itu apa? Nanti kita lihat makna asli di Ibrani, yaitu supaya mempertahankan keluarga atau melindungi anak sebenarnya. Kalau itu kan ilustrasinya begitu. Nanti kita lihat di Ibrani kunonya. Jadi orang yang cemburu itu baik. Jadi kita harus, makanya saya lebih suka membedakan antara cemburu dan iri, termasuk nanti di dalam penerjemahan. Kenapa? Karena ada perbedaan gitu. Karena di terjemahan, rata-rata terjemahan itu dia menerjemahkan itu campur aduk ya antara cemburu dan iri. Padahal jadi cemburu itu memang dari kamus itu kurang, kamus bahasa Indonesia itu kurang jelas gitu ya, membedakan gitu. Tapi kalau kita bicara penggunaan kata itu misalnya ada perbedaan yang jelas itu antara cemburu dan iri gitu ya. Misalnya pasangan itu dia cemburu atau iri dengan kalau dia kontak dengan mantan atau orang lain gitu ya. Misalnya dia istri melihat suaminya bicara dengan wanita lain, itu cemburu atau iri? Itu cemburu, bukan iri. Itu bukan iri. Kalau iri itu kan persaingan ya, iri itu persaingan. Kalau cemburu kan enggak, lebih kepada takut kehilangan. Nah, mungkin saya biar jelas itu cemburu itu takut kehilangan. Ya, takut kehilangan. Nah, kalau iri itu kan lebih ke persaingan. Jadi penekanannya berbeda di sini. Itu ya, jadi persaingan akan uang, persaingan akan kadang ya barang lah, rata-rata barang atau harta. Biasanya orang iri, kalau tetangganya beli mobil, tetangganya yang lain melihat, wah pengen juga. Ada yang nyinyir, ada yang komentar negatif, itu hal biasa karena merasa tersaingi gitu. Persaingan. Nah, cemburu itu enggak, cemburu itu takut kehilangan. Jadi biasanya kalau orang sudah ada perjanjian, kesepakatan untuk menjalin hubungan, kemudian dia akan mulai ada merasa takut kehilangan itu, karena ada ikatan di hatinya, ada ikatan. Nah, itu perbedaannya itu, takut kehilangan dan persaingan. Itu penekanannya akan saya tekankan. Karena apa? Karena di sifat Tuhan yang cemburu itu, karena nggak mungkin kan Tuhan iri. Ngapain Tuhan iri? Dia nggak punya saingan. Jadi Tuhan itu dikatakan pencemburu. Nanti ayatnya di bawah ini, salah satu. Keluaran 5 ayat
apa namanya, 221 ya. Misalnya kita lihat Keluaran 5 ayat 21. Keluaran 20 ayat 5. Kita cari ya, Keluaran 20 ayat 5. Nah ini, engkau tidak boleh bersujud kepada mereka. Ini tidak boleh bersujud, jadi artinya ada sosok Tuhan lain. Tidak boleh beribadah kepada mereka, karena akulah Adonai Tuhanmu, Tuhan yang cemburu. Tuhan yang cemburu. Makanya kalau ada hukum di PP ada ayat bilang kasih itu tidak cemburu, nah itu salah terjemahan. Harusnya kasih itu tidak iri, lebih tepat. Kenapa? Karena tentu mengasihi dan dia pencemburu. Itu cemburu itu nggak salah ya. Yang salah terjemahnya LAI salah, bukan iri harusnya, bukan cemburu harus, tapi iri. Itu nggak cocok kalau kasih itu cemburu gitu, karena Tuhan pencemburu. Nah, makanya konsistensi terjemahan, diksi terjemahan itu penting supaya orang baca itu nggak pusing gitu ya, tidak bikin kesesatan karena salah terjemah. Ini tanggung jawab penerjemah itu luar biasa berat gitu. Ini salah menerjemahkan iri versus cemburu saja itu jadi masalah doktrin, masalah pemuritan. Orang mikir, lah ini katanya Tuhan pencemburu, lah kok Tuhan yang mengasihi dilarang cemburu. Nah itu kita harus bisa berpikir logika dengan sehat gitu. Jadi, pemuritan itu harus begitu. Nah kita fokus ke ini ya, yang PL dulu ya, di kata cemburu. Nah kita lihat di sini itu Tuhan yang pencemburu ya. Nanti di ayat lain juga ada di ini ya, di mana, Keluaran 34 juga, keluarannya sama 34:14. Kita lihat Keluaran 34 ayat 14 ya. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada Tuhan lain, karena Adonai yang namanya cemburuan, dialah Tuhan yang cemburu. Nah, ini kita bisa studi dengan bahasa aslinya, atau setidaknya dengan kamusnya itu kayak tadi kita lihat. Jadi antara Keluaran 20 ayat 5 dan Keluaran 34 ayat 14 itu sama. Kata yang dipakai ini H7067, yaitu kana gitu ya, kana. Nah ini nanti saya akan tunjukkan perbedaannya antara kana dan jealous yang lain gitu ya. Sebenarnya ada beberapa kata yang lain, ada 7065, 7068, ada 7062, kano ya tulisannya di situ ya, angry, jealous or angry itu sini, jealous or angry itu di bawah ada. Kemudian 65 itu kana, itu juga jealous tapi dalam bad sense, envy. Nah 7065 itu di sini ada kata bad sense. Saya kita lihat di sini 7065. Nah ini bad sense. Nah ini jealous dalam bad sense itu lebih cocoknya iri gitu ya, bukan cemburu. Kalau diterjemahkan cemburu jadi kurang pas. Itu 7065 itu iri ya, itu catat dulu, karena nanti akan kita tunjukkan yang 7065 di ayat lain yang untuk manusia itu lebih tepatnya memang iri gitu ya. Nah kalau di tadi 7067 untuk Tuhan itu ini, jadi di sini ada untuk Tuhan jealous God, itu Tuhan yang 7067 jealous. Nah menariknya di sini tidak ada kata envy ya, di Hana ini tidak ada kata envy, cuma jealous saja 7067. Dan di compare itu 7072. Nah ini jealous, angry, ada angry-nya, makanya di Hagah tadi kan ada Hagah ya. Jadi waktu Hagah ini mana tadi Hagah atas ya. Nah di Hagah ini tadi
1897. Kita bisa buka aja, kita bandingkan. Jadi kalau di Hana ini itu dia jelas saja, tidak ada kata envy. Nah, ini beda lagi dengan yang lain gitu. Jadi kalau Haga itu kan tadi kita lihat dia di Mazmur 1 ya, kita bisa lihat Mazmur 1, mana Mazmur? Salam, oh ya. Jadi dia pakai ini ya, dia merenung ya, Haga ya. Nah, ya. Jadi kita lihat perbandingan kamus yang lebih lengkap. Kalau tadi kayak ringkasan saja, sekarang kamus yang lebih lengkap. Haga itu mohon tadi sudah saya jelaskan, after speak. Nah itu dia ada apa ya, ada angry-nya gitu. Mana angry-nya? Anger, oh ya, sorry, anger, ada amarahnya. Nah ini di mana 7067 itu juga ada angry, jealous or angry. Nah ini penghubungnya. Jadi 7067 dari 7072 itu dia penekanan kepada ada angernya, itu penghubung ke Haga tadi. Jadi kenapa ada amarahnya? Karena sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak pas gitu loh. Jadi kalau nggak pas itu kan orang marah, tapi nggak pasnya itu bukan berarti dia marahnya bukan marah yang benci gitu ya, tapi marah karena nggak puas gitu, menggerutu. Jadi beda, marah karena benci, maksud pengen membinasakan, dengan marah yang karena nggak puas, itu beda. Jadi kalau anak nggak puas dengan orang tua, itu awalnya ini menggerutu dulu gitu, barulah nanti kalau ada beberapa sampai amarah itu luar biasa, nah itulah baru anger, amarah yang kebencian. Nah itu dua tahap yang berbeda. Jadi orang bisa menggerutu saja, dia marah, tapi nggak sampai membenci gitu. Nah termasuk kepada Tuhan gitu. Jadi kalau saya menggerutu kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, itu nggak selalu salah gitu, malah boleh gitu. Jadi karena ada kata tadi di 7072 itu dia jealous dan angry itu satu term. Jadi di 7072 itu jadi satu gitu. Nah ini di apa namanya, 7072 itu dia cemburu dan marah jadi satu. Cemburu dan marah. Jadi orang cemburu itu ada marahnya gitu. Kalau orang cemburu nggak ada marahnya berarti tidak serius, tidak benci, benar-benar cinta. Jadi orang cemburu itu begini. Jadi kalau orang cemburu itu ada marahnya pasti, benar-benar cinta, itu benci, benar-benar cinta. Nah ini kan dualisme ya, benci tapi cinta. Jadi cemburu dan marah itu kayak dualisme, tapi satu apa ya, satu esensi. Orang berekspresi cemburu dengan marah gitu. Nah beda dengan marah murni ya, itu nggak beda. Jadi orang cemburu dan marah itu beda dengan orang marah yang benci. Tapi yang ini benci beneran, bukan benar-benar cinta. Ya itu fokus saya begitu. Jadi terhubung antara Haga, saya ulangnya, Haga terhubung ke cemburu itu lewat ini H7072, cemburu dan marah. Ada karena di Haga ada angernya, ada marahnya. Di H7072 juga ada marahnya gitu. Jadi antara cemburu dan marah itu satu. Dia merenungkan, kemudian gak puas, marah.
Nah itu maksud saya begitu. Jadi kalau kita sedang bergumul dengan iman kemudian kita marah dengan Tuhan, tuh nggak masalah, bukan dosa. Karena marah tentang kebenaran tuh berarti itu tentang ayat itu sebenarnya karena kita sedang bergumul tentang ayat. Kalau kita sedang bergumul dengan ayat, berarti kita sebenarnya mencintai ayat itu. Kalau orang nggak mencintai ayat, ngapain dia mikir gitu kan? Simpelnya begitu. Jadi kalau orang nggak punya amarah dengan ayat, itu berarti dia nggak mikir, nggak peduli. Bukan seorang murid tentunya. Dan apa dia mikir, buang aja kitabnya. Simpel. Solusinya simpel, daripada mikir berat, buang aja kitabnya. Itu orang yang tidak mencintai Torah. Tapi kalau orang mencintai Torah, hukum Tuhan, ya dia tetap pegang itu kitab, dia baca tuh ayat, tapi dia nggak puas dalam hati. Nah, itu merenung tuh begitu, meditate itu, merenungkan ayat itu caranya begitu. Kalau semuanya puas, nggak, itu malah salah, pasti ada yang nggak puas. Kan dalam diri kita pasti ada beda cara pikir kita dengan Tuhan, tuh pasti ada. Nah itu apa namanya, hubungannya ya. Jadi Haga ke cemburu itu terhubung kemana? Lewat 7072 ini, cemburu dan marah itu jadi satu. Jadi marahnya di sini marah yang cemburu itu. Nah berarti ya jelas ya. Jadi kenapa di sini dikatakan jealous God atau Tuhan yang bercemburu? Itu maksudnya berarti dia Tuhan yang sanggup marah. Ini yang sulit. Kalau misalnya kita orang Kristen sering bahas Tuhan itu mengasihi, tapi orang sulit memahami kenapa dia bisa marah. Bahkan marah menghabisi genosida seluruh Kanaan. Orang stres, ini Tuhan kok genosida? Tuh. Jadi yang non Kristen menyerang, itu Tuhanmu kok genosida? Katanya mengasihi kok genosida? Nah itu orang kesulitan, mikirnya nggak sampai bahwa di Ibrani kunonya kata jealous, cemburu, itu juga ada hubungannya dengan marah. Jadi kalau orang amarah karena cemburu itu bisa meledak, bisa luar biasa. Tapi ada tujuannya, nggak murni untuk membinasakan sebenarnya, tapi ada tujuannya. Dalam kerangka genosida Kanaan, tujuannya adalah global. Kalau bangsa itu nggak dimusnahkan, maka kebejatannya, durhakanya, dosa itu menyebar secara global, makanya harus dimusnahkan. Jadi orang Kristen kesulitan, bingung gitu. Ini kok Tuhan BB kok begitu penuh kasih, Tuhan PL kok kejam. Itu kalian nggak ngerti PL itu. Kalian tuh nggak ngerti doktrin, tuh nggak ngerti. Mau sekolahmu tinggi, STT, tapi kalau nggak ngerti ini tuh bingung. Bahkan lulusan dokter teologi itu kadang banyak mereka mulai kayak tanda petik malah nggak percaya bahwa Tuhan PL dan PP itu satu. Terus tidak percaya bahwa ini tuh kitab yang diinspirasi oleh Tuhan gitu. Jadi mikirnya ya ini kitab editan manusia gitu, makanya ada banyak tidak konsisten di sana sini. Nah, itu bukti bahwa nggak semua orang yang belajar Alkitab tuh jadi semakin dekat dengan Tuhan, malah menjauh, malah ateis gitu, malah nggak percaya karena nggak paham karena nggak paham Ibrani gitu, nggak paham bahasanya, nggak paham konteks budayanya. Makanya saya menekankan penggunaan kamus itu ya biar biar paham gitu. Biar kita tuh dimuridkan dengan benar, doktrinnya benar, nggak pusing dengan terjemahan, tapi langsung ke bahasa asli itu ya. Jadi kenapa Tuhan bisa marah dengan sampai membunuh orang, itu karena mengasihi. Itu rahasianya di 707 7067 ini atau 7062 ini. Ini terhubung semuanya. Jadi beberapa kata dari 7067 sampai 7072 itu kanah semua. Bahkan kita bisa cek itu ke Ibrani kuno, aku cari dulu ya kanah ya. Nah sini ini ada kanah. Kana ini khop, ini nun, ini alef, kana. Jadi kalau di Ibrani modern ini juga sama. Ini kalau kita lihat tadi ada kata, kayaknya udah saya buka. Nah ini ada kata kana, sama ya. Ini khop, ini
ini khof. Nah, kita fokusnya ke huruf khof ini, Q. Jadi kalau di sini ada jelas gat ya, khana. Eloheka, Anoki Adonai Eloheka El Khana, gitu ya. Tuhan Khana, Tuhan yang Khana, Tuhan yang pencemburu. Begitu. Tuhan yang pencemburu. Jealous. Nah, Khana itu sini. Perhatikan ini kata yang saya pikir jarang yang ngerti, karena ini Ibrani kuno ya. Khof ini, Khana ini itu begini maksudnya. Ini perhatikan. Parents, bird, jadi induk burung akan menjaga, melindungi sarang dari predator. Jadi sarang dan telurnya dari predator. Itu Khana itu seperti itu gitu ya. Seorang lelaki, seorang suami akan menjaga keluarga, istri, dan miliknya, harta milik, dalam cara positif, menjaga dari musuh, atau dengan cara negatif mempercayakan atau desire, hasrat untuk memiliki another possession. Jadi karena tujuannya apa? Tujuannya itu mempertahankan atau melindungi keluarga. Itu cemburu tuh begitu. Ini yang nggak, orang kalau nggak ngerti Ibrani kuno tuh nggak paham. Protect. Jadi Khana itu protect gitu. Kenapa gitu? Jadi karena ini khof ini tuh simbol apa namanya? Nah, kita akan lihat simbol apa ini khof ini. Nah, kita lihat khof itu ini seperti ini kan khof ya. Di modern tadi kayak gini. Sebelumnya itu kayak gini. Tetapi di kunonya itu ada beberapa variasi. Pitograf atau protosinetiknya itu seperti ini. Nah, ini yang tadi di kamus tadi kayak ini. Jadi ini itu original ini ya, paling kayaknya dipercaya paling tua yang model ini. Nah, itu maksudnya itu circle, sun, matahari, revolution nanti muteran, horizon cakrawala. Jadi maksudnya itu adalah burung itu pulang itu ketika matahari tenggelam, atau sun at horizon. Jadi ini salah satu tafsirnya adalah probably a picture of the sun at the horizon in the sign of revolution of the sun. Jadi karena waktu itu dipercaya matahari bergerak, yang bergerak ke matahari, kemudian dia turun ke horizon, ke cakrawala, maka simbol bulat itu mataharinya, kemudian di tengahnya garis itu cakrawalanya. Nah, itu artinya kan waktu ya, matahari ketika di cakrawala. Kemudian ada kata nun, ini kan benih itu apa? Itu anak, ini keluarga, ini alef, ini kepala gitu, atau apa ya. Jadi ini makanya salah satu tafsir dari piktograf Khana itu adalah burung itu pulang, atau ini dia mempertahankan. Nah, dia memimpin. Nah, ini ada kata ini nun, ini kan anak, offspring, benih. Jadi dia makanya salah satu tafsirnya nih, dia menjaga benihnya. Benih kan X ya, untuk burung kan telur ya, dia menjaga telurnya gitu. Di sore hari ya, dia pulang. Jadi burung pulang pada sore hari itu bawa makanan dan untuk melindungi telurnya dari predator, karena predatornya malam. Itu salah satu dasar pembuatan alfabet khof itu seperti itu. Jadi cemburu itu, sekali lagi saya ulang, cemburu itu melindungi anak atau istri atau keluarga lah, seluruh keluarga. Jadi kalau Tuhan itu dikatakan pencemburu, itu artinya Tuhan menganggap kita keluarga, makanya dia menyebut itu kan anak ya.
dia menyebutnya bapak, kita disebut anak. Itu karena karena kita dianggap keluarga, kita itu anaknya, kita keluarganya, maka dia merasa perlu melindungi. Itu hal yang nggak pernah dipahami kalau orang nggak belajar Ibrani kunonya, maknanya nggak ada, mereka nggak paham. Ibrani modern nggak jelas itu ya, maknanya harus Ibrani kunonya seperti itu. Nah, udah ya. Jadi kalau di beberapa ayat tadi dikatakan di Keluaran 20 dan di Keluaran 34 itu Tuhan yang pencemburu, berarti Tuhan tuh menganggap kita keluarga. Jadi umatnya itu keluarga. Jadi jemaat Tuhan, umat Tuhan itu keluarganya yang dia lindungi. Itu maksudnya. Jadi kalau Tuhan sampai menghukum, makanya ada katakan kalau orang mengasihi maka dia dihukum pakai gada Tuhan, dipukul. Jadi Tuhan memukul itu sama dengan mengasihi. Itu konsep dari kata cemburu. Itu. Nah, makanya ketika di Hagar tadi kita lihat kita lihat kenapa dia orang yang marah dengan Tuhan itu, saya bilang nggak apa-apa dan itu malah tanda yang benar. Sebenarnya karena amarah yang di Hagar itu adalah jealous, cemburu. Kenapa ayat ini nggak berlaku? Lihat saja hidupmu. Coba kalian yang bergumul dengan Mazmur tadi ya. Jadi kalau yang bergumul dengan Mazmur tadi, saya pikir banyak orang kan bergumul dengan, saya kan umat Tuhan, saya kan orang yang setia pelayanan. Kenapa saya tidak seperti ini, tidak seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Stres. Katanya saya anak Tuhan, kok saya nggak dicukupi, ya, stres. Padahal ini sebenarnya janjinya bersyarat. Syaratnya ini merenungkan itu siang malam segala waktu kan, mau siang mau malam kamu merenungkan Torah, bukan hukum. Malah hukum itu hukum apa saja bisa. Tapi di sini tuh maksudnya fokusnya Torah, Tuhan itu hukumnya Tuhan, hukumnya Adonai. Ini saya tulis begini biar jelas, bukan Tuhan yang lain, tapi sosok Tuhannya jelas, namanya jelas, panggilannya jelas, sosoknya jelas, wataknya jelas, kitabnya jelas, umatnya jelas, bangsanya jelas gitu. Jadi kalau orang menerjemahkan ayat ini dengan cara salah, satu, keliru sosok Tuhannya, bukan Adonai, bukan Tuhannya Israel, tapi Tuhan yang lain, bisa Tuhan Arab, Tuhan India, Tuhan Persia, Tuhan Eropa, Tuhan Jawa, dan lain-lain. Nah, ini makanya harus jelas, ini orang harus jelas ini sosok Tuhan mana ini. Kemudian yang kedua Torah, berarti kan hukum. Nah, orang PB biasanya penganut doktrinnya anti Torah, artinya dia bilang Yesus membatalkan hukum Torah di salib. Terjemahan yang salah juga, ini terjemahan yang bodoh. Apalagi dengan bangganya telah memakukannya di kayu salib, itu terjemahan yang salah. Nah, kenapa? Karena nggak mungkin dia secara hukum dia bisa mengklaim berkat PL seperti di sini. Kalau kamu anti Torah, tidak mempercayai bahwa Torah masih berlaku di PP, lah terus kamu mau mengklaim ayat ketiga, ya tidak bisa. Kamu nggak akan bisa diberkati di tepi aliran air seperti pohon ini. Ya, jangan mimpi, jangan berharap. Pengenmu menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, enak sekali. Semua yang kamu kerjakan berhasil, ya nggak bisa. Itu hanya terjadi kalau ini kesukaannya siapa. Kalau nggak suka ya jangan berharap. Lalu bagaimana dengan orang lain yang nggak suka Torah tapi berhasil? Nah, dari mana dia berhasil? Berkat itu bisa dari mana saja. Tapi berkat kalau dari Tuhan itu dia spesial, artinya dia tidak punya efek samping. Kalau dari yang lain itu punya efek samping. Apalagi kalau pesugihan, mati muda, anakmu mati, istrimu mati,
atau mungkin hanya punya uang sekian tahun, habis itu kamu mati, habis itu kamu kehilangan keluarga atau sakit-sakitan, atau hartamu habis untuk bayarin sakit jadi akhirnya miskin total. Jadi ada efek sampingnya. Jadi orang bisa kaya gitu, tapi kalau dia tidak dari Tuhan ada efek sampingnya, terutama watak. Ini orang nggak pernah mikir. Kalau orang nggak punya watak yang baik, artinya dia tidak menyukai hukum-hukum Tuhan, terus dia punya banyak uang, dia akan tercemar secara moral, dia akan, wataknya akan terganggu gitu. Jadi kalaupun dia hidupnya baik, tetapi ada hal yang tidak baik, itu saya yakin pasti ada, hanya orang tidak tahu saja gitu. Tapi setidaknya kalau kita setia kepada hukum-hukum Tuhan, kita diberi pedoman gitu ya. Tapi tidak ada orang yang bisa perfect sempurna, itu enggak. Tapi kalau orang berjuang untuk menaati hukum Tuhan, ya dia akan berpeluang, saya bilang berpeluang diberkati. Karena kadang kita hidup di bawah dakwaan yang banyak, dakwaan setan. Makanya orang kadang kesulitan atau tidak diberkati karena satu, dia tidak hormat sama Torah, sama hukum Tuhan. Tertulisnya jelas, malah membangkang, mencari alasan, ngeles. Ya itu perenungan saya tentang Mazmur, dan juga tentang kata merenungnya sendiri ya. Di kata merenung Hagah itu tadi saya hubungkan dengan kata cemburu gitu ya. Kemudian nanti di bagian lain akan saya tunjukkan juga di ayat-ayat lain itu seperti apa penggunaan kata cemburu gitu. Tapi untuk bagian ini saya fokus ke kata Hagahnya, merenungkan, yaitu bahwa merenungkan itu, ayat itu kamu pergumulkan, kamu gerutukan, jadi sambil menggerutu, ini saya kok nggak dapat ini janji Tuhan. Kenapa kamu nggak dapat? Ya marahlah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak dapat janjimu? Katanya janjimu ini kok saya nggak dapat. Katanya bilur-bilurmu menyembuhkanku, bilur-bilur kamu disalib menyembuhkanku. Lah kok saya nggak ngalamin kesembuhan, nggak sakit-sakitan terus. Nah ya marah saja kepada Tuhan. Saya malah senang kalau orang bisa marah kepada Tuhan, artinya dia memang bergumul, sungguh-sungguh merenung. Kalau orang hidupnya datar, soleh kelihatan, itu malah saya nggak kagum. Kalau orang satu bangun itu malah saya beri tepuk tangan gitu, karena dia sungguh-sungguh gitu merenungkan sampai marah-marah kepada Tuhan. Saya kan sudah umat Tuhan, kenapa saya masih bisa kecelakaan, harta saya ludes, anak saya sakit, istri saya selingkuh, macam-macam. Kalau DT punya solusinya gitu. Tapi di sini fokus saya pada pelajaran kali ini adalah renungkan Hagah, marahlah dan cemburulah dengan ayat itu. Nanti akan terasa bedanya, apakah berkat Tuhan akan datang kepadamu atau tidak. Berkat itu banyak, pengetahuan tentang Tuhan dia berkat, hikmat dia berkat, kesehatan ya berkat, uang ya apalagi, biasanya orang senang banget kalau uang. Kemudian pendidikanmu sukses, dan dikatakan tadi segala yang kamu kerjakan berhasil atau menghasilkan. Itu ini yang dicari orang kan, ini menghasilkan ya, daripada kamu kerja keras nggak ada hasil, kamu pelayan nggak ada hasil, kamu berusaha kencang kerja keras siang malam nggak ada hasil. Nah ini bagaimana kamu bisa kerja sambil merenungkan. Nah, ini juga siang malam soalnya. Nah, itu tantangannya. Oke, demikian pelajaran singkat untuk kata Hagah, merenungkan. Dan dengan dasar ini kalian bisa mengklaim nomor 3 ini, ayat 3 ini. Ini kalau kalian nomor 1, 2 beres, nomor 3 oke. Saya rasa secara legal ground, secara hukum Tuhan tidak kesulitan akan memberkati. Itu kalau kalian mau diberkati, ingat ini yang di atas ini, jangan lupa. Kalian gak hormat sama 2 kata ini ya, jangan mimpi diberkati oleh yang ini gitu. Namanya impossible gitu. Impossible. Demikian pelajaran ini tentang Hagah, merenungkan,
Torah Tuhan. Jangan lupa renungkan lagi pelajaran ini secara pribadi, renungkan sebagai pelajaran yang penting, dan nikmatilah Mazmur 1 ayat 3 kalimat, 3 janji yang luar biasa yang saya rasa kalian berhak mendapatkannya kalau kalian menyukai Torah Adonai. Demikian, Tuhan yang hidup menyertai memberkati kita semua. Amin.